Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1, gelombang 3 angkatan 8. Kami di sini akan membahas mengenai core values ASN loyal. Kami di sini terdiri dari 5 awal. Pertama Bapak Alexander Kurniawan MSI, dan yang kedua Ibu Haryati Putri Riza SPD MPD, dan yang ketiga Bapak Faisal Amir SPD MPD, dan yang keempat Ibu Pika Ainadia Hasan SSI MSI, dan yang kelima Ibu Zuhra Meliza SPD MED. Di sini saya akan membahas secara umum apa itu loyal. Definisi loyal menurut Kamus Oxford Dictionary didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support of allegiance to a person or institution, atau tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Hubungan dengan nilai ASN, bagi seorang ASN loyal bermakna sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator nilai loyal itu ada 8. Yang pertama, taat pada peraturan. Kedua, bekerja dengan integritas. Dan ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Keempat, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar sesama, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Kemudian kita juga sering mendengar kata kunci aktualisasi paduan perilaku loyal yang disingkat menjadi kode KONASAP, yaitu Ko itu komitmen, D itu dedikasi, Ko itu kontribusi, Na itu nasionalisme, SAP itu nasionalisme, yang up adalah pengabdian. Sini saya menjelaskan komitmen. Komitmen itu merupakan hubungan, keterikatan atau rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi, pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Dan yang ketiga, kontribusi. Kontribusi itu keterlibatan kita, keikutsertaan kita dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran kita, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga, dan diberikan kepada institusi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Dan yang keempat, nasionalisme. Nasionalisme adalah pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air. Yang terakhir, pengabdian. Pengabdian di sini merupakan pikiran dan pendapat ataupun tenaga yang digunakan sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas tanpa ada keinginan yang lain. Dan yang terakhir, panduan perilaku loyal ada 3. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, ASN menjaga nama baik sesama ASN lainnya, pimpinan instansi dan negara. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan panduan perilaku loyal selanjutnya bersama saya, Pika Ainadia Hasan. Adapun panduan perilaku loyal selanjutnya yang akan kita bahas adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Nah, contoh kasus yang akan saya berikan adalah di Universitas Sulawesi Barat, khususnya program studi pendidikan biologi. Di program studi pendidikan biologi terdapat sebuah himpunan mahasiswa biologi atau yang kita singkat dengan Himabio. Nah, Himabio ini terdiri atau berisi dari mahasiswa berbagai angkatan dan berbagai latar belakang. Ada mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus HMI. Selanjutnya kami, selanjutnya
GMKI, dan organisasi kedaerahan lainnya. Namun, walaupun terdiri dari berbagai macam latar belakang, mereka tetap bersatu dalam kegiatan-kegiatan umum seperti video yang akan saya putarkan, yaitu video peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, di sana mereka dengan latar belakang yang bermacam-macam tadi tetap bersatu dalam kegiatan tersebut sehingga melambangkan nilai memegang teguh ideologi Pancasila dan setia kepada NKRI dengan tidak terlibat dalam organisasi ekstra kampus yang berbahaya. Terima kasih dan selamat menonton. Ideologi satu lagi. Salam lestari. Panduan perilaku yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan juga negara. Perilaku ini dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang kedua ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kali ini, staf Kepegawaian Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat, beliau sedang menjalankan tugasnya dengan cermat dan disiplin selama jam kerja berlangsung. Beliau bertugas untuk menginput data-data mahasiswa, aktivitas mahasiswa, bimbingan dosen, dan juga berkaitan dengan data-data dosen. Tugas dan tanggung jawab beliau dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan juga tindakan. Panduan perilaku yang keempat dari core value berakhlak yakni loyal adalah menjaga rahasia negara dan jabatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga keamanan informasi sebenarnya harus sudah dimulai sejak seseorang secara resmi diangkat sebagai pegawai negeri. Ini tercermin dengan adanya dua macam sumpah, yakni sumpah pengangkatan menjadi pegawai dan sumpah jabatan bagi para pejabat. Salah satu pasal sumpah tersebut menyatakan bahwa seorang pegawai negeri wajib memegang rahasia yang menurut pemerintah harus dirahasiakan. Informasi yang sifatnya rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Makanya kita sebagai ASN harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Contohnya, terkhusus kita sebagai seorang dosen, itu dengan tidak membocorkan atau memberikan dokumen atau data apapun bentuknya kepada siapapun, atau juga menyebarluaskan informasi yang sifatnya privasi. Hal ini telah memberikan kontribusi besar kepada negara jika kita melakukannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan larangan ASN yang berhubungan dengan nilai loyal. Untuk dosen ASN dilarang untuk yang pertama menyalahgunakan wewenang. Tentu saja ini adalah menyalahkan wewenang dari jabatan yang telah diamanahkan, baik dari segi formal maupun informal, apapun itu bentuknya. Yang kedua, menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain. Tentu saja ini telah melanggar loyalitas ASN terhadap negara, di mana dia telah mengkhianati negara dengan bekerja untuk negara lain. Yang ketiga, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing atau lembaga internasional, organisasi lembaga internasional, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi ada tata aturan di mana dosen ASN tersebut dapat bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang tentu saja masih memegang penuh prinsip loyalitas terhadap negara. Yang keempat, melakukan kegiatan yang merugikan negara. Tentu saja
ASN harus memperhatikan bahwa kegiatan apapun tersebut tidak boleh merugikan negara sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip dari nilai loyalitas yang ada di nilai dasar ASN. Untuk yang lain-lainnya juga perlu diperhatikan adalah larangan-larangan apapun yang melanggar kode etik atau panduan perilaku dari loyalitas atau nilai dasar ASN, yaitu loyal. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan beri komen kepada kami ya, supaya kami bisa memperbaiki video kami untuk menjadi lebih baik lagi dibandingkan video-video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.